لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيد الهدى المحجب القائل بهديته قدوتنا وحبيبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون كما يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam itu diparipurnakan Allah dalam kenabian kurang lebih 23 tahun. Dan salah satu hikmah kebertahapan pensyariatan itu adalah untuk menjawab apa yang dibutuhkan manusia, baik pada skala dia sebagai individu maupun pada skala sosial. Karena itu mengertilah kita rukun Islam itu tidak sekaligus disyariatkan. 13 tahun pertama Allah menyelesaikan 2 rukun Islam, baik eksistensi syahadat, 2 kalimat syahadat sebagai sebuah fondasi awal simbol identitas manusia atas Tuhannya, dan yang kedua adalah sholat lima. Itu 13 tahun. 2 syariat ini menjawab kebutuhan yang sangat individual, hubungan yang erat antara Khalik dan makhluk. Tetapi begitu Nabi hijrah ke Madinah dan 10 tahun lamanya di sana, Allah kemudian menyelesaikan apa yang dibutuhkan oleh seorang muslim pada skala dia sosial. Maka di tahun 2 Hijriah itu turun perintah beribadah kepada Allah, yang kedua berzakat, dan yang ketiga berhaji. Jamaah sekalian, tentu ada hikmah pensyariatan. Mengapa tidak Allah turunkan saja perintah berpuasa itu di Mekah? Kenapa perintah zakat tidak turunkan di Mekah? Kenapa harus di Madinah? Dan dari sini kita bisa mengetahui bahwa ada hikmah di balik itu yang Allah inginkan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari seluruh perintah-perintah Quran yang harus dibumikan hanya bermuara pada 2 jenis kesalehan. Kesalehan pertama adalah as-shalihatul fardiyah, kesalehan pribadi, dan yang kedua adalah as-shalihatul ijtimaiyah, kesalehan sosial. Biar bagaimanapun kita tidak cukup dengan kesalehan individual. Kita adalah peserta sosial yang juga harus memiliki identitas kesalehan sosial. Mari kita lihat bagaimana puasa itu bisa mengakomodir 2 jenis kesalehan ini yang paling dibutuhkan kita dalam bermasyarakat. Yang pertama adalah sekalian, Allah menciptakan dari awal sifat kita itu dengan 2 kutub yang ekstrim. Siap tidak siap, terima tidak terima, itu melekat pada sifat kemanusiaan, pada hulu kemanusiaan kita. Allah berikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada sisi-sisi kita yang tumbuh berkembang dalam jiwa kita yang bisa bermuara kepada kerusakan, sifat-sifat fasad. Contoh keserakahan. Orang sebelum punya harta ada pemicunya, sifat serakah.
Bahkan ketika dia sudah memiliki harta, dia pun tetap serahkan. Pada saat dia telah memiliki, muncul juga sifat bakhil, enggan untuk melepaskan hartanya. Kita bisa bayangkan kalau dua sifat ini menjadi kutub ekstrim dalam diri kita. Oh, kita serahkan, saat bersama kita bakhil. Kalau itu menjadi gejala sosial, apa dampaknya bagi publik? Karena itu Islam turun untuk tidak menghilangkan sifat ini. Bukan untuk menghilangkan sifat ini, karena dia pasti ada. Yang ada adalah bagaimana mengeliminir sifat ini agar tidak menjadi sifat dominan. Karena itu kalau kita mencari harta, Allah juga buat bagaimana cara mendistribusikan harta. Ada yang namanya infak sedekah, ada zakat, supaya jangan tumbuh sifat zakat, jangan tumbuh sifat bakhil. Maka Allah memberikan kepada kita syariat supaya tidak tumbuh berinfak. Nah, yang kedua jamaah sekalian, puasa itu yang membedakannya apa dengan ibadah-ibadah yang lain? Yang membedakannya adalah dia mampu mencegah hulu sampai hilir apa yang paling kita butuhkan. Kita berpuasa jamaah sekalian kalau sekedar menahan haus dan lapar, insya Allah kita telah mungkin melakukannya. Tetapi pastikan bahwa setiap syariat itu pasti punya tujuan. Sebagaimana zakat, khudmin, amalin, sadaqah, tuqrihu wa tuzakkiha. Tanpa kita mengeluarkan harta itu berkurang materi. Tapi ujung ayat itu mengatakan wa tuzakkihi, supaya mensucikan jiwa. Tanpa fisik harta yang keluar, tapi efek kita mendistribusikan, kita mengikuti sifat bakhil. Sekarang bagaimana dengan puasa? Inti dari puasa itu adalah menahan. Asyam al-imsak. Puasa itu menahan. Apa yang kita tahan? Jiwa kita. Kita 12 jam kemudian tidak memasukkan makanan, minuman dan yang dilarang oleh Allah cuma 12 jam. Pada hakikatnya Allah berpesan, kalau kalian sudah di Madinah, kalian bukan lagi hidup sebagai orang muslim di sana, tapi kalian akan bertetangga dengan banyak orang, banyak hukum sosial. Maka yang paling bisa menjaga kita menjadi bagian daripada kesalahan sosial adalah sifat menahan. Mengertilah kita dalam sekalian 10 tahun Nabi di Madinah. Kalau kita membedah hukum fikih jinayah, fikih kriminalitas, berapa sih yang Nabi eksekusi? Dipotong tangan. Berapa sih yang Nabi eksekusi? Lakukan tajam. Kita bongkar-bongkar literatur pun, bahkan penjara itu baru dibuat di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Spirit Islam bukanlah mencegah di hilir, tapi dia mencegah di hulu, yaitu pada aspek jiwanya. Karena kenapa penjara kalau kemudian hulunya itu sudah selesai? Jamaah sekalian, karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita syariat ibadah puasa untuk mengendalikan diri kita. Kalau dalam hal yang halal saja kita sanggup tidak memasukkan ke dalam tubuh. Kalau itu makanan kita, itu minuman kita, itu masalah kita yang kita nikah secara halal. Tapi kita berani mengendalikan diri kita tidak menyentuhnya. Pesan moralnya adalah kalau yang halal saja mampu kita kendalikan, bagaimana dengan yang haram? Harusnya sudah tidak lagi. Sifat-sifat ini yang harus muncul dalam setiap filosofi kita beribadah, sehingga kita keluar dari sebuah ibadah itu dengan hakikat yang Allah inginkan. Apalagi yang Allah inginkan sekedar menahan. Adalah sifat terhubungnya kita dengan Allah. Ibadah zakat, ibadah haji, ibadah sholat. Para ulama sepakat itu jenis ibadah yang sifatnya jamhariyah, terbuka, terpublikasi, bahkan wajib dipublikasi. Di zaman Abu Bakar bahkan beliau merangi orang yang tidak berzakat. Harus kelihatan harta dari mana, cukup nisabnya, kalau tidak berzakat diperangi. Maka zakat wajib dipublikasi. Sholat tidak mungkin kita diam-diam. Karena perintahnya kita disuruh makmurkan masjid, kita mengejar pahala itu. Di sholat pertama harus kelihatan. Tidak bisa kita mencegah ibadah itu kalau tidak terpublikasi. Tapi satu-satunya ibadah menurut para ulama kita yang dia bersifat sirriyah, tersembunyi walaupun kita publikasi.
Karena ibadah sholat bisa terdeteksi setiap kali 5 waktu. Dan mungkin ada orang bisa menyaksikan 5-10 menit. Berzakat pun orang pasti lihat. Tapi siapa di antara kita yang mampu menunggu seseorang mulai dia imsak sampai berbuka 12 jam? Gak ada yang mampu menanti betul tidak masuk makanan minuman. Karena itu ada pasti wilayah kita sendiri. Ada wilayah tidak ada orangnya. Di saat kita bisa masukkan makanan, tidak kita masukkan. Jawaban kita sama pada saat itu. Kalau orang tidak lihat, ada yang lihat. Itu Allah. Perasaan ini apa namanya? Apa perasaan ini kemudian membuat kita merasa bahwa Allah bersama kita? Itulah perasaan ma'iyatullah. Allah bersama kita. Kalau perasaan ini kita bawa terus menerus dalam kehidupan skala pribadi kita, pada skala sosial kita, apakah kita butuh pengawas? Apakah kita butuh yang namanya kejahatan? Kenapa? Karena kalau saya melakukan satu kejahatan tanpa orang lihat, ada yang lihat. Itu dimiliki oleh banyak puasa. Orang bisa saja pasangan kita mungkin dia batal puasa, pura-pura loyo, pura-pura kemudian buat, pura-pura dia sehat, dan dia sudah batal puasa. Esensi daripada ibadah ini yang dibutuhkan kaum muslimin di Madinah adalah jembatan kesalehan pribadi menuju kesalehan sosial. Ada di mana? Di ibadah puasa. Karena ibadah puasa selain adanya sifat menahan diri, yang kedua ada sifat membersamai Allah, dan itu dibutuhkan kita dalam kehidupan apapun. Dan bahkan puasa bisa mendapatkan value sosial bahwa kalau kita lapar, kita gemetaran, tidak ada yang kita makan. Oh masih ingat ada saudara kita yang ini boleh jadi puasa sepanjang tahun. Dia puasa setiap hari. Kadang dia makan hari ini, ada yang dia tidak makan. Besok dia berpikir. Perasaan-perasaan itu harus hadir dalam kita sebagai individu supaya muncul sifat yang namanya saling kita memahami, saling senasib senangan. Dari mana kira-kira Islam memberikan nilai itu kalau bukan dari ibadah? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Terlalu sayang rasanya kalau setiap kita semua yang ada di masjid ini hanya berhenti melakukan ibadah pada aspek fisik saja, tapi kita tidak menyelami samudra hikmah yang Allah inginkan pada setiap tools ibadah itu. Apa yang Allah inginkan, apa yang Allah inginkan pada diri kita, maka mengertilah kita. Rasulullah SAW bersabda, "Kami sha'im, laisa lahu min siyami illa ju' wal atas." Banyak sekali nanti mereka yang berpuasa berhasil berpuasa secara fisik, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa itu illa kecuali haus dan lapar. Kalau cuma ini yang kita dapatkan, mungkin kesehatan yang kita dapatkan secara biologis, tapi belum tentu kita sehat jiwa, belum tentu sehat hati kita. Karena itu kita melihat anak tandus Madinah yang tadinya bernama Yastrib berubah menjadi Madinah. Karena itu Allah artinya peradaban. Sebuah peradaban kering tandus, tanah itu benda-benda. Dan begitu manusia di atasnya, pada sekali dia berindividu dan bermasyarakat yang berisi adalah ajaran-ajaran kami, maka kita akan melihat fenomena peradaban itu dihuni oleh manusia-manusia besar, manusia-manusia jiwa yang terhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau mereka sholat tidak perlu menutup toko, kalau mereka sholat tidak perlu khawatir dengan harta yang mereka tinggalkan, karena pada hakikatnya setiap orang sudah punya kemampuan menahan diri. Setiap orang punya satu sifat yaitu ma'iyatullah, terhubung dengan Allah. Kiranya kita memasuki Ramadan dengan hati muda, dengan jiwa-jiwa ringkih kita yang sudah cukup kita memasukkan minuman-minuman dunia yang membangkitkan kita pernah kenyang. Saatnya kita wujud ya Allah, kembali kepada Allah, dan semakin bersifat individu sebuah ibadah, maka semakin dekat dengan ikhlas. Dan ketika kita sendiri punya perasaan ada Allah bersama kita, betapa tersenyumnya Allah. Mungkin perasaan tidak hadir pada saat, tidak hadir pada saat zakat, karena mungkin kita lihat. Tapi seorang yang nakal dan dapat dan dia yang pada Allah melihat betapa bahagianya Allah. Nanti kita cerita hati kita yang
kita membutuhkan Allah dan rasa Allah bersama kita. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan memaafkan panjang umur kita dan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min a'dadin amin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahi hamdan hamidin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويقضي الحاجات. اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا راسخا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وأمرا صالحا متقبلا. ربنا ظلمنا أنفسنا